Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Awan Pradiptensyah dan Abrisam Davin Khairan Imani akan sedikit menjelaskan tentang budidaya pembenihan ikan hias arwana. Yang pertama ada yang namanya 6M1I, yaitu Man, Money, Material, Market, Method, dan Information. Ikan arwana atau aromafish memiliki bentuk kepala yang besar dan padat. Bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar, mulut lebar menghadap ke atas, mata lebar, bibir bawah bersungut. Giginya bertipe canine yang berjumlah 15-17. Ditemukan di perairan tawar, misalnya di Kalimantan, Sumatera, dan Riau. Ciri khasnya mempunyai sisik yang berukuran besar dengan bagian tepi berwarna, sehingga sisik terlihat jelas batas sisik antara satu dan yang lainnya. Perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan. 1. Ide dan peluang usaha. Umumnya ikan air tawar dapat dipelihara dalam akuarium dan kolam, sedangkan ikan hias laut hanya dapat dipelihara di dalam akuarium. Kebanyakan yang dibudidaya adalah ikan air tawar karena lebih mudah dipelihara dan dirawat. Terdapat 3 macam usaha budidaya ikan hias berdasarkan proses produksi, yaitu usaha pembenihan, usaha pendederan, dan usaha pembesaran ikan. Sumber daya. 2. Sumber daya. Budidaya ikan hias memerlukan sumber daya agar kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan kewirausahaan. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain sumber daya manusia, uang untuk modal, bahan, alat-alat, dan ikan untuk induk budidaya. Standar produksi menyangkut umur benih yang akan dijual. Skala usaha bergantung besar dan kecilnya modal, dan selanjutnya menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Apabila skala usaha kecil, maka tenaga kerja dapat dilakukan sendiri. Perencanaan usaha budidaya ikan antara lain sebagai berikut. 1. Produksi. Perencanaan produksi meliputi lokasi, penentuan jenis ikan, standar budidaya, skala usaha budidaya, standar, serta pengadaan tenaga kerja. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber air, listrik, dan transportasi. Selanjutnya penentuan jenis ikan. Jenis ikan yang sebaiknya dipilih adalah ikan yang memiliki nilai stabil dan memiliki syarat hidup yang sesuai kondisi lingkungan tempat budidaya. Standar produksi menyangkut umur benih yang akan dijual, skala bergantung besar dan kecilnya modal, dan selanjutnya menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Apabila skala usaha kecil, maka tenaga kerja yang dapat dilakukan sendiri. 2. Pemodalan. Modal usaha bisa berupa uang, lahan untuk budidaya, kolam, dan materi lain dibutuhkan dalam usaha budidaya pembenihan ikan hias. Selanjutnya, sistem produksi pembenihan ikan hias. Secara umum, sistem produksi budidaya pembenihan ikan hias sama dengan konsumsi ikan konsumsi, yaitu sebagai berikut. Tahap persiapan adalah kegiatan untuk menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk diproduksi budidaya pembenihan, termasuk persiapan kolam budidaya. Kolam yang digunakan berupa kolam semen, akuarium, dan plastik, bergantung dari jenis ikan yang akan dibudidayakan. Peralatan yang dibutuhkan antara jaring, aerator, dan saluran air. Bahan yang dibutuhkan adalah ikan, induk, dan pakan. Proses produksi. Setelah melakukan tahap persiapan, selanjutnya dilakukan tahap proses produksi yang terdiri atas pemeliharaan induk, proses pemijahan dan pembuahan, pemeliharaan telur dan larva, pemeliharaan benih, dan pengemasan benih. Budidaya pembenihan ikan hias secara teknis dilakukan melalui pemeliharaan untuk ikan, dan setelah itu dilakukan pemijahan. Cara pemijahan terdapat dua macam,
yaitu pemijahan alami dan pemijahan buatan. Pemijahan buatan dilakukan pada ikan yang baru diambil dari alam dan di lingkungan budidaya, belum memenuhi syarat untuk berkembang secara alami. Lingkungan baru akan berpengaruh terhadap kerja hormon produksi, menyuntikkan hormon gonadotropin sintetis seperti ovaprin diharapkan dapat membasmi ikan yang belum beradaptasi. Pengangkutan. Dalam proses pengangkutan benih, antara lain lama pengangkutan untuk memperkirakan kebutuhan oksigen, suhu oksigen, jumlah dan ukuran benih, dan zat ekstret atau kotoran benih selama pengangkutan. Pengangkutan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. A. Sistem terbuka. Alat yang digunakan untuk sistem terbuka biasanya berupa drum plastik, ember baskom plastik, dan keramba. Pengangkutan model ini memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan udara. Pengangkutan dengan sistem terbuka digunakan untuk pengangkutan jarak dekat dengan waktu yang singkat. Sistem tertutup. Pemasaran benih dengan sistem tertutup perlu dilakukan perlakuan khusus. Perlakuan khusus dilakukan dengan penggunaan air sumur atau dari mata air yang bersih dan bebas dari racun. Sebelum dilakukan pemasaran, sebaiknya ikan pemeliharaan selama 1-2 hari dalam bak penampungan. Alat yang digunakan untuk pengangkutan sistem tertutup berupa kantong plastik dan jerigen plastik. Pengangkutan pembenihan 2 kantong plastik yang memiliki tebal 0,03 sampai 0,06 mm. Kantong plastik diikat pada bagian tengah, kemudian salah satu dibalik sehingga fosfat, lalu arutkan hingga butiran tidak tampak. Selanjutnya, masukkan ikan dengan hati-hati, keluarkan udara dalam plastik sebelum diisi oksigen hingga bagian kantong plastik diikat dengan karet, disimpan di tempat yang teduh dan terhindar dari benda tajam. Perhitungan PEP, usaha budidaya pemilihan ikan hias. Usaha budidaya pemilihan ikan hias merupakan kegiatan sederhana. Usaha budidaya pemilihan ikan hias juga tidak memerlukan tenaga ahli, dapat dilakukan oleh anggota keluarga dan tidak harus dibantu pekerja. Budidaya pemilihan merupakan usaha sampingan dengan modal kecil dan pemutaran modal yang cepat. Apabila ikan yang dibudidayakan mempunyai siklus hidup pendek, meskipun budidaya pemilihan ikan hias merupakan usaha skala kecil, sebaiknya tetap dilakukan perhitungan biaya-biaya sehingga tidak terdapat kerugian. Analisis usaha dirancang dalam skala kecil karena modal yang dibutuhkan sedikit. Usaha skala kecil dan menengah dapat menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan baik dan profesional. Strategi kelima, strategi promosi usaha budidaya pembinaan ikan hias. Setelah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, teknik produksi hingga melakukan analisis usaha, tahapan yang tidak kalah penting adalah strategi promosi. Promosi dapat dilakukan melalui pengadaan pameran, periklanan, demonstratis, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Strategi promosi bergantung dari bentuk budidaya yang dilakukan. Sasaran promosi bisa langsung ke masyarakat yang memanfaatkan ikan hias seperti untuk akuarium dan kolam fauna. Apabila usaha budidaya hanya sampai pada pembenihan, artinya sasaran konsumen adalah pelaku usaha budidaya pembesaran. Pada umumnya promosi hasil budidaya pembenihan dan budidaya pembesaran adalah sama. Bentuk promosi dapat dilakukan melalui media langsung seperti pameran, sementara promosi tidak langsung dapat dilakukan secara online seperti pemasangan iklan di media sosial. 6. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Laporan kegiatan merupakan penjelasan atau
gambaran suatu kegiatan dari awal hingga akhir. Laporan usaha pembenihan ikan hias berisi penjelasan yang dimulai dari perencanaan proses produksi sehingga penjual produk usaha berupa benih ikan hias. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.